Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita masih dalam kitab Da'awat dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-58, bab ad-du'ai 'alal musyrikin. Bab tentang mendoakan keburukan bagi orang-orang musyrikin. Di sini Imam Al-Bukhari membawakan bab tentang bolehnya mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin, dan setelahnya pada bab ke-59 beliau membawakan doa bab ad-du'a lil musyrikin, bab mendoakan kebaikan bagi kaum musyrikin. Jadi ada doa untuk keburukan bagi kaum musyrikin dan ada juga doa kebaikan bagi kaum musyrikin. Maka kapan dibolehkan mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin dan kapan boleh mendoakan kebaikan bagi kaum musyrikin, kapan boleh keburukan, kapan boleh kebaikan, maka ini dibahas oleh para ulama. Baik, di bawah bab yang ini, bab doa 'alal musyrikin, bab mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan perkataan Ibnu Mas'ud. Waqala Ibnu Mas'udin, berkata sahabat mulia Ibnu Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ini di antara dalil bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tolonglah aku atas mereka terhadap orang-orang kaum musyrikin bisab'in dengan 7 tahun musim kemarau kasabi Yusuf, sebagaimana 7 tahun musim kemarau yang menimpa di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Itu sebagaimana dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang 7 tahun kemarau yang menimpa kaum Mesir, kemudian yang pertama 7 musim panen, 7 tahun musim panen, kemudian 7 tahun musim kemarau, ya, sebagaimana dalam kisah dalam surat Yusuf yang di mana raja berkata, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Sang raja bermimpi bahwasanya aku melihat ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan ada 7 sumbul bulir hijau dan 7 bulir yang kering. Kemudian akhirnya mimpi sang raja tersebut ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya 7 sapi gemuk maksudnya adalah musim panen. Kemudian 7 sapi kurus maksudnya adalah musim kemarau selama 7 tahun, yang di mana 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Kemudian juga diwakili dengan 7 sumbul atau bulir yang hijau dan 7 bulir yang kering. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan akan ada 7 tahun di mana Mesir akan mengalami panen yang luar biasa. Setelah itu disusul dengan 7 tahun yang akan datang musim kemarau yang luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf akhirnya menafsirkan mimpi tersebut dengan mengatakan, qala tadra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kata Nabi Yusuf menafsirkan, hendaknya kalian selama 7 tahun musim panen kalian menanam sebanyak-banyaknya. Tapi jangan makan seluruh hasil panen, makan sebagian saja, kemudian sisanya kalian simpan. Karena akan datang 7 tahun musim kemarau, yang dengan ketika musim kemarau tersebut kalian akan makan dari hasil yang kalian simpan selama ini, ya. Kemudian setelah 7 tahun di musim kemarau tersebut, maka datanglah musim penghujan luar biasa yang menghilangkan kemarau tersebut. Di sini Nabi SAW mendoakan kaum musyrikin, yang di mana kaum musyrikin tersebut adalah kaum musyrikin Quraisy, ya. Nabi berdoa, Allahumma inni alaihim bisabi'in kasabi Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku dengan timpakan kepada mereka seperti 7 tahun yang pernah dialami di Mesir, 7 tahun kemarau. Yaitu Nabi SAW tidak mendoakan
kematian mereka, kehancuran mereka ketika itu. Tapi Rasulullah SAW ingin agar mereka diberikan sedikit hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka berhenti dari sikap sikap mereka terhadap para sahabat ketika di Mekah. Nanti akan datang hadis yang mungkin lebih detail. Wa qala, demikian juga Rasulullah SAW pernah berdoa, wa qala Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, hendaknya binasakan Abu Jahal. Di sini Rasulullah mendoakan keburukan. Hal yang pertama Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi kaum Quraisy dengan kesulitan ekonomi musim kemarau yang berkepanjangan sampai 7 tahun. Yang kedua, Nabi SAW mendoakan keburukan secara khusus Abu Jahal ya agar dibinasakan. Ya. Kemudian juga waqala Ibnu Umar da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya, dalam satu hadis kata Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan dalam salat beliau itu dalam kunut Eh, Mohon maaf, sepertinya ada gangguan pada koneksi Ustadz. Mungkin kita tunggu sebentar lagi untuk Ustadz bergabung. Baik, bagi para jamaah yang telah bergabung, bagi para jamaah yang baru saja bergabung, karena musim kemarau yang berpanjangan sehingga mereka melihat saking laparnya ketika melihat ke langit seperti ada dukhan, seperti ada asap yang menutupi mereka. Akhirnya Abu Sufyan pun datang kepada Nabi meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberhentikan hal tersebut ya. Kata Abu Sufyan ya, yaitu mereka makan akhirnya wa akal maita wal idham, akhirnya orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ini masih Rasulullah SAW masih di Mekah ketika itu, akhirnya mereka makan bangkai, mereka makan tulang-tulang yang sudah itu mereka makan juga. Dan wa yara rajulu ma bainas sama'i wal ardi ka hay'atid dukhan, sampai seorang saking laparnya melihat ke arah langit seakan-akan ada asap, sudah enggak stabil pandangan mereka ya. Faja'a Abu Sufyan, dan Abu Sufyan datang berkata, "Ya Muhammad, ji'ta ta'muruna bisilatir rahim." Wahai Muhammad, engkau berdakwah, kau datangi kami, kau berkata, sambunglah silaturahmi. Tapi sekarang begini kondisinya. Wa inna qaumaka qad halaku. Sementara kaummu telah binasa saking kelaparan yang mereka rasakan. Fadu'ullah, maka berdoalah kepada Allah agar menghilangkan ini semua ya. Ini tapi doa Nabi dikabulkan, tapi Nabi tidak mendoakan agar mereka binasa. Lain halnya ketika gangguan semakin keras, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah binasakan Abu Jahal. Kalau tadi cuma ya Allah berikanlah mereka teguran dengan musim kemarau seperti yang pernah dialami oleh Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah binasakan Abu Jahal. Ini kisah yang masyhur ketika Rasulullah SAW sedang salat di
di dekat Ka'bah, Rasulullah sedang salat di dekat Ka'bah. Kemudian orang-orang Quraisy sedang mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka saling mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya berdirilah seorang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian dia pergi ke rumah seseorang mengambil salal jazur. Salal jazur itu kotoran perut onta. Jadi kalau orang mau nyembelih onta, mungkin isi perutnya dikumpulkan atau dituangkan di suatu tempat, maka diambillah seperti semacam ember atau baskom, diambillah isi perut onta tersebut. Nabi sedang sujud, maka diletakkanlah isi perut kotoran itu di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ tentu ada berbagai macam kotoran, mungkin ada kotorannya, ada darahnya, ada macam-macam terkena di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergeming. Rasulullah SAW sujud terus. Rasulullah bangkit, tentu kotoran akan tumpah semua di Masjidil Haram ketika itu. Akhirnya ada yang lapor kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Fatimah pun datang, kemudian membersihkan kotoran dari pundak ayahnya. Kemudian dia mencaci maki orang-orang Quraisy yang sedang sibuk mentertawakan kondisi Nabi. Mereka tertawa sampai sempoyongan. Disebutkan mereka sampai miring kanan, miring kiri karena saking lucu kondisi yang mereka lihat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud tidak bisa bergeming, bertahan dalam sujudnya di bawah Ka'bah, sementara kotoran di atas pundaknya. Akhirnya dibersihkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah pun mencela mereka dan akhirnya setelah Rasulullah SAW salat, Rasulullah SAW pun berdoa. Rasulullah mengangkat tangan, Rasulullah SAW berkata, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Rasulullah SAW berdoa dengan suara yang didengar oleh mereka. Akhirnya mereka terdiam. Ketika mereka mendengar Nabi berdoa di dekat Ka'bah. Dan yang berdoa Muhammad SAW, orang yang amin, yang terpercaya, tidak pernah berbohong sedikit pun. Mereka yang tadinya tertawa-tertawa, tiba-tiba terdiam. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Yang lebih dahsyat lagi, Rasulullah SAW kemudian menyebutkan nama mereka satu persatu. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, binasakan Abu Jahal. Ya Allah, binasakan fulan. Si fulan. Rasulullah SAW sebutkan sekitar 7 orang. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak melihat mereka kecuali sar'a, kecuali mereka binasa di perang Badar. Di sini Rasulullah SAW mendoakan keburukan, bahkan kematian bagi mereka. Alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, binasakan Abu Jahal. Jadi ternyata doa Nabi juga kepada orang kaum musyrikin bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Yang ketiga, Rasulullah SAW mendoakan laknat dalam satu salat. Rasulullah SAW sudah di Madinah. Kemudian terjadi apa yang terjadi? Rasulullah SAW berdoa, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatilah si fulan dan si fulan. Dan laknat artinya menjauhkan dia dari rahmatmu. Ya Allah, itu ya Allah, jauhkanlah rahmatmu dari si fulan dan si fulan. Ternyata Rasulullah SAW menyebut nama si fulan dan si fulan, ternyata Allah tegur, ya. Anzalallahu azza wa jalla, Allah pun turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu wahai Muhammad dalam hal ini, apakah Allah akan beri hidayah kepada mereka ataukah Allah mengadab mereka karena mereka berbuat zalim. Dan ternyata benar, setelah itu sebagian mereka atau banyak di antara mereka dapat hidayah. Rasulullah bilang, jauhkanlah mereka dari laknat. Ya Allah, laknatilah mereka, jauhkanlah mereka dari rahmat-Mu. Allah tegur, ternyata orang-orang yang didoakan Nabi, ternyata Allah ingin memberi hidayah kepada mereka di suatu hari. Dan hidayah bukan di tangan Nabi SAW, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sini makanya ada khilaf di kalangan para ulama, bolehkah kita melaknat orang kafir secara ta'yin, fulan dan fulan dan fulan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita melaknat secara umum, fala laknatullah 'alal kafirin, semoga melaknat orang kafir, maka ini sepakat boleh. Seperti Nabi SAW mengatakan, laknatullah 'alal yahudi wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ih masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Melaknat orang kafir secara umum boleh. Sebagaimana kita boleh mengatakan falaknatullah 'alal zalimin, laknat Allah terhadap orang zalim. Falaknatullah 'alal kadzibin, laknat Allah kepada orang pendusta. Tapi ketika si fulan dan si fulan ini dibahas oleh para ulama. Adapun melaknat orang beriman secara ta'yin person per person, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis ketika ada seorang sahabat yang sering minum khamar kemudian didera, kemudian ternyata suatu hari didatangkan lagi, dia minum khamar lagi. Ya mungkin dia terjebak dengan keinginan kecanduan minum khamar, didera lagi.
Kemudian suatu saat dia didatangkan lagi, ketahuan Imam Khamar, didera lagi. Akhirnya ada seorang yang mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Semoga melaknat. Maka Rasulullah SAW tegur, la tal'anhu, kata Rasulullah SAW, jangan kau laknat orang ini. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Meskipun dia minum khamar, dia ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Rasulullah SAW melarang seorang melaknat seorang secara tersendiri, secara person, secara ta'yin, memvonis seorang tertentu, dilaknat orang Islam tidak boleh. Karena mungkin dia melakukan satu kemungkaran, tapi di sisi lain dia punya kebaikan yang mungkin tidak kita ketahui. Seperti tadi, kata Rasulullah SAW, la tal'anhu, jangan kau laknat dia, sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, bagaimana dengan hukum melaknat orang kafir? Hukum melaknat orang kafir secara umum boleh. Kalau kita laknat secara umum. Laknatullah alal kafirin, semoga Allah melaknat orang kafir, boleh. Laknatullah alal musyrikin, orang melaknat orang musyrikin, boleh. Laknatullah alal yahud wa nasara, semoga Allah melaknat Yahudi Nasara, boleh. Rasulullah SAW sendiri sebelum meninggal melaknat mereka. Kata Nabi SAW, laknatullahi alal yahudi wa nasara, ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai kuburan nabi mereka sebagai masjid. Adapun melaknat orang kafir secara ta'yin, si fulan. Kita jengkel sama seorang kafir, kita bilang laknat Allah kepada si fulan, kepada si fulan. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan, ini pendapat jumhur ulama, tidak boleh, dan sebagian ulama mengatakan boleh. Adapun makanan tidak boleh, di antara dalil mereka adalah ini. Rasulullah SAW pernah mendoakan laknat. Rasulullah mengatakan, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknat si fulan dan si fulan, orang musyrik. Maka Allah tegur. Allah tegur karena ternyata orang-orang kafir tersebut Allah berkehendak mereka masuk Islam. Yang terlaknat adalah orang-orang terjauhkan, meninggal dalam kondisi kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 161, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguhnya orang-orang kafir dan orang kafir kemudian mereka meninggal dalam kondisi kafir, itulah orang-orang dilaknat oleh Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir dan meninggal dalam kondisi kafir. Innal ladzina kafaru wa matu, sungguhnya orang kafir dan mereka meninggal, wa hum kuffar, dalam kondisi kafir, ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in, itulah orang dilaknat oleh Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Tapi kalau dia ternyata meninggal bukan dalam kondisi kafir, maka dia tidak dilaknat. Ketika Rasulullah melaknat si fulan, ya Allah laknat si fulan, Rasulullah sebut nama, Allah tegur. Ternyata orang-orang ini yang dilaknat oleh Nabi, Allah tegur. Kenapa? Karena ternyata orang ini akhirnya masuk Islam. Dari sini, sebagian ulama atau jumhur ulama mengatakan tidak boleh melaknat orang kafir secara person. Si fulan enggak boleh. Si fulan enggak boleh, ya. Sementara sebagian ulama memandang boleh melaknat orang kafir secara person. Ini seperti pendapat Ibnu Arabi Al-Maliki, ya, dan juga yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadis tentang kisah tadi, seorang sahabat yang minum khamar, kemudian didera, kemudian taubat, kemudian minum khamar, didera lagi, minum khamar, didera lagi, sampai ada sahabat yang mengatakan, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, ma aktsara ma yu'ta bihi. Betapa sering dia didatangkan, didera. Maka Rasulullah SAW tegur sahabat tersebut. Rasulullah mengatakan, la tal'anhu, jangan kau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sungguhnya orang ini meskipun dia minum khamar, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya ketika orang kafir maka boleh dilaknat secara ta'yin. Yang Rasulullah larang ketika kita melaknat orang mukmin secara muslim secara ta'yin. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau kafir boleh dilaknat secara ta'yin karena dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini intinya masalah khilafiyah. Yang lebih hati-hati, kita tidak melaknat secara person. Ya Allah, laknat fulan, karena ini pendapat mayoritas ulama. Rasulullah SAW aja pernah ditegur. Karena Rasulullah SAW tidak tahu bagaimana kesudahan orang tersebut. Rasulullah laknat orang tersebut, ternyata orang ini masuk Islam. Tapi Allah tegur, laisa laka minal amri syai'. Ini bukan urusan wahai Muhammad. Laisa laka minal amri syai'un. Ayu'adzibahum apa namanya, bukanlah yatuba alaihim, ya. Bukan urusanmu apakah Allah membuat mereka bertobat sehingga mereka masuk Islam, au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Atau mereka akhirnya diazab karena berbuat kesyirikan. Ternyata mereka dapat hidayah. Tapi kemudian Imam Bukhari membawakan beberapa hadis. Yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibnu Salam qala akhbarana Waqi' an Abi
an ibni Abi Khalid qala sami'tu ibna Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala da'a Rasulullah SAW al-ahzab. Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi al-ahzab. Al-ahzab adalah kelompok itu perang Khandaq. Ketika perang Khandaq berkumpullah hizb-hizb. Ada hizb Quraisy, ada hizb Yahudi, ada hizb Ghatafan dari Arab Badui, mereka berkumpul. Dari Quraisy 4.000, dari kabilah Ghatafan ada sekitar 6.000 bersama kabilah-kabilah lainnya, dan ada dari Yahudi di antaranya Huyai bin Akhtab ya. Mereka datang menyerang kota Madinah dengan jumlah mereka 10.000, maka mereka disebut dengan Al-Ahzab. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada mereka. Rasulullah berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ya Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Sari'al hisab, yang hisabnya cepat. Ihzimil ahzab, hancurkanlah para ahzab. Ihzimhum wa zalzilhum, kalahkan mereka dan goncanglah mereka. Rasulullah mendoakan mereka dengan keburukan ya, dan akhirnya benar. Allah pun menolong Nabi SAW dan para sahabat dengan mengirimkan angin. Kata Allah, idja'ukum ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum ya. Idja'at junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Maka kami kirimkan, wahai orang beriman, ingatlah kenikmatan yang kami berikan kepada kalian tatkala pasukan Ahzab datang menyerang kalian. Kalian cuma sekitar 2.000, dikepung oleh 10.000 pasukan. Idja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum. Musuh dari atas 10.000, dari dalam Yahudi Bani Quraidah sekitar 700 pasukan perang, atas dan dari luar dan dalam diserang. Maka Allah mengatakan fa arsalna 'alaihim rihan. Maka kami kirimkan kepada mereka angin kencang memporak-porandakan mereka. Abu Sufyan dan anak buahnya dihancurkan oleh angin kencang. Dengan angin yang sangat dingin. Tidak ada satu kemah pun kecuali terjatuh. Tidak ada tungku yang diletakkan di atas api kecuali tertumpah dan tungkunya mati. Tidak ada hewan-hewan kecuali terjatuhkan. Luar biasa angin tersebut. Ya, wa junudan lam tarauha, dan kami juga kirimkan kepada mereka malaikat yang kalian tidak melihatnya. Maka dikabulkanlah karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab. Ya Allah, jadi Rasulullah bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah yang mulia, Allah menurunkan kitab-kitab suci. Taurat, Injil, Zabur, ya. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, di antara Al-Quran. Sari al-hisab, wahai zat yang sari al-hisab. Allah hisabnya begitu cepat. Kenapa disebut Allah sari al-hisab? Di antaranya disebutkan dua penjelasan. Kenapa Allah disebut dengan sari al-hisab, yang hisabnya cepat? Karena ketika Allah hisab manusia, Allah tidak sedang, datanya sudah ada, bukan sedang mencari-cari, tapi sudah ada, tinggal ditunjukkan. Karena semua sudah tercatat. Sehingga hisab tersebut hanya menunjukkan. Beda kalau orang hisab baru ngecek-ngecek. Kalau di dunia kan gitu, ngecek ini. Kalau Allah semua sudah ada data dan sudah ada hasilnya. Karena Allah malaikat sudah catat setiap saat, tinggal ditunjukkan. Maka tentu cepat. Yang kedua, disebut sari'ul hisab karena Allah menghisab. Satu orang bisa sekaligus dengan sekalian banyak orang. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada sekian miliar orang dalam satu waktu. Ya. Demikian juga Allah menghisab sekian orang bisa dalam satu waktu, sehingga disebut sari'ul hisab. Ihzimul ahzab. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan matikan mereka, tidak, tapi Rasulullah SAW mengatakan kalahkan mereka. Karena Rasulullah SAW tahu di orang-orang Quraisy tersebut banyak saudara-saudara Nabi, dan kita tahu Rasulullah Quraisy, Rasulullah dari Quraisy. Di situ ada mertua Nabi, Abu Sufyan mertua Nabi SAW, orang Quraisy di situ. Orang Quraisy saudara-saudara Nabi SAW. Maka Rasulullah tidak meminta agar mereka dimatikan, tetapi Rasulullah SAW minta agar mereka dikalahkan dan digoncangkan, dan akhirnya Allah kabulkan. Ini menunjukkan Rasulullah mendoakan keburukan kepada kaum musyrikin yang menyerang. Hadis berikutnya juga sama tentang bolehnya mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin, terutama kaum musyrikin yang menyerang ya. Rasulullah bersabda, qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham bin Abi Abdullah an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qala sami Allahu liman hamidah fi raq'atil akhirah min salatil isya qanata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuk ke i'tidal,
Dari salat Isya al-akhir, setelah salat Isya itu Rasulullah SAW kunut, namanya kunut nazilah, dan kunutnya setelah di rakaat terakhir di waktu salat Isya. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah ini adalah saudaranya Abu Jahal dari satu ibu. Ibunya sama, bapaknya mereka berbeda. Abu Jahal bapaknya adalah Hisham, namanya Amr bin Hisham. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Hanya saja diberi gelar Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Dia punya saudara seibu namanya Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jadi mereka ini, Ayyash bin Abi Rabi'ah ini sudah berhijrah. Kemudian sudah mau berangkat hijrah, tahu-tahu datang atau sudah sampai di Mekah, dia berhijrah bersama Umar, kemudian datang Abu Jahal. Bilang, ibumu inilah, ibumu rindu, ibumu bernazar, ingin ketemu kamu. Akhirnya dia hatinya terpengaruh, akhirnya tahu-tahu dia pergi, dibawa kabur oleh Abu Jahal, kemudian diikat kembali oleh Abu Jahal. Maka mereka ingin hijrah tapi ditahan ceritanya. Di antaranya yang kedua adalah Al-Walid bin Al-Walid. Saudaranya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid punya bapak namanya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Orang kafir yang meninggal dalam kondisi kafir. Yang Allah berfirman khusus tentang dia dalam surat Al-Muddathir, Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku ngurusi dia sih, orang satu ini. Aku sendiri yang ngurusin dia, wahai Muhammad. Kau tidak perlu urus. Ya, wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku menjadikan bagi dia Walid bin Mughirah harta yang begitu banyak, dari Taif sampai Mekah seluruh hartanya, kambing-kambing, unta-unta, kebun-kebun. Sepanjang itu perjalanan penuh dengan hartanya. Al-Walid bin Mughirah, banyak Khalid kaya raya. Wa banina syuhuda. Dan dia punya anak-anak yang selalu menyertainya. Dia punya laki-laki banyak, di antaranya Khalid bin Walid. Di antaranya Al-Walid bin Walid. Di antaranya Salamah di antaranya intinya saudara Khalid bin Walid. Jadi anak-anaknya banyak yang selalu menyertainya. Anaknya selalu menyertainya. Ya, ternyata bapaknya kafir, ternyata anak-anaknya masuk Islam. Di antara yang masuk Islam pertama sebelum Khalid adalah saudaranya Al-Walid ibn Al-Walid. Ketika dia mau hijrah, dia ditahan oleh kaum musyrikin. Kemudian juga di antaranya Rasulullah berdoa, Allahumma anji Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Salamah bin Hisham saudara kandungnya atau saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Kalau Ayyash bin Abi Rabi'ah, saudara seibunya Khalid bin Walid, saudara seibunya Abu Jahal, ingat Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Cuma diberi gelar oleh Nabi si goblok Abu Jahal. Dia diberi gelar oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Itu orang yang cerdas, yang dimana kalau ada masalah dia yang tengahi, dia yang menghadapi permasalahan. Orang kalau ada masalah datang kepada dia. Namun karena dia musyrik, maka Nabi beri dia gelar Abu Jahal si goblok. Padahal dia pintar sebenarnya. Karena dia kepintarannya karena tidak membuat dia beriman kepada Allah, maka Nabi mengatakan si goblok. Namanya siapa? Amr bin Hisham. Dia punya saudara bapak namanya Salamah ibn Hisham. Salamah ibn Hisham yang juga masuk Islam. Dan dia punya saudara seibu namanya Ayyash bin Abi Rabi'ah yang tadi kita sebutkan. Ini semua berhijrah ditahan oleh kaum Quraisy, maka Nabi mendoakan mereka agar mereka selamat. Di antaranya juga adalah Al-Walid ibn Walid, saudara kandungnya Khalid bin Walid, bapak mereka Al-Walid bin Mughirah yang tadi saya sebutkan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'uslihi saqar." Aku akan masukkan Al-Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid, ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah engkau apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tadhar. Yaitu tidak akan membiarkan apapun, kalau sudah bakar semuanya bakar, tulang, daging semuanya dibakar. Intinya bapak mereka divonis masuk neraka, ternyata anak-anak mereka luar biasa beriman. Itulah saya renungkan, subhanallah. Makanya ketika Nabi SAW diusir di Taif, kemudian malaikat datang untuk mengangkat gunung, menawarkan kepada Nabi, kalau Nabi mau, la in syi'ta la utbiqanna alaihim al-akhshabain. Kalau kau mau wahai Muhammad, aku akan angkat gunung ini dan aku timbangkan kepada mereka. Penduduk Quraisy, penduduk Taif, aku hancurkan mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? La, jangan. La'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga Allah keluarkan dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Bisa jadi bapaknya sumber kejahatan, ternyata anaknya orang saleh. Contohnya Al-Walid bin Mughirah. Anaknya ternyata Al-Walid bin Walid masuk Islam, Khalid bin Walid sang pahlawan. Lihatlah Abu Jahal, Amr bin Hisham, anaknya ternyata
pejuang, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Dan demikianlah intinya tiga sahabat ini, Ayas bin Rabi'ah, Al-Walid bin Walid, dan Salam bin Hisham, mereka ingin berhijrah namun ditahan. Akhirnya Rasulullah doakan mereka agar mereka selamat. Dan akhirnya mereka selamat. Dengan berkah doa Nabi SAW, akhirnya mereka selamat. Rasulullah juga berdoa, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang lemah dari kaum mukminin yang mereka disiksa di kota Makkah, yang ingin hijrah tapi enggak bisa. Setelah itu Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada Quraisy. Kata Nabi SAW, Allahumma shdud wa ta'ataka ala Mudhar. Ya Allah, kuatkanlah injakanmu kepada Mudhar. Ta'ah itu artinya tekananmu kepada Mudhar. Mudhar maksudnya Quraisy. Mudhar maksudnya Quraisy, karena Quraisy kembali kepada nenek moyang mereka Mudhar. Mudhar itu Rasulullah menyebutkan nenek moyang mereka namanya Mudhar. Allahumma ja'al alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun yang menimpa kaum Mesir di zaman Nabi Yusuf, itu kemarau. Artinya di sini Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada orang-orang Quraisy yang telah melarang sahabat-sahabat yang hendak berhijrah agar mereka mengalami kesulitan. Ini dalil tentang bolehnya mendoakan keburukan kepada orang musyrikin. Kemudian juga di antara dalil tentang boleh mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, qala hadatsana Al-Hasan bin Rabi', qala hadatsana Abu Al-Ahwas an Asim an Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan yuqalu lahum al-qurra fa usibu. Rasulullah SAW mengutus sekelompok pasukan kecil yang dikenal al-qurra, yaitu orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an. Tujuannya untuk mengajari. Karena sebagian orang-orang Arab Badui atau orang sebagian kabilah bilang, "Ya Rasulullah, kirimkanlah ahli baca Quran kepada kami. Kami ingin belajar." Ternyata mereka bohong. Ketika dikirim ahli Quran, ternyata mereka dibunuh. Fa usibu, mereka pun dibunuh, dibohongin. Diminta guru, ternyata guru-guru tersebut dihabisi. Padahal itu orang-orang pilihan dari para sahabat. Justru mereka dibunuh. Ini buat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika itu, sedih luar biasa. Fama ra'aitu, kata Anas bin Malik, fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'ada ala syai'in ma wajada alaihim. Aku tidak pernah mendapat Rasulullah sallallahu merasa jengkel seperti kejengkelan terhadap mereka. Ya, ini orang-orang yang bunuh para sahabat Nabi yang ahli baca Quran. Mereka minta didatangkan guru, ternyata mereka bunuh guru-guru tersebut. Faqanata syahran fi salatil fajar. Maka selama sebulan penuh Rasulullah SAW dalam salat subuh, Rasulullah SAW kunut. Rasulullah SAW berdoa, Inna Usayyita asallah wa rasulah. Ya Allah, sungguhnya Usayyah, itu kabilah Usayyah yang telah membunuhi para ahli Quran, telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya Allah, binasakan mereka. Ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan doa ketika kenapa Rasulullah SAW mendoakan keburukan mereka. Rasulullah SAW menyebutkan argumentasi. Ya Allah, sungguhnya Usayyah, kabilah ini telah bermaksiat kepada Allah Rasulnya dengan membunuhi utusan-utusan Rasulullah SAW. Demikianlah para imam sekarang ketika mereka mendoakan, misalnya mendoakan keburukan bagi Yahudi, mereka sebutkan, ya innal Yahuda qad afsadu wa bagaw wa tagaw wa i'tadaw wa afsadu fil ard wa qatalu ikhwanal muslimin. Ya Allah, sungguhnya Yahudi ya telah melakukan kezaliman, mereka telah melanggar hak-hak kaum muslimin, mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi, mereka telah membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin. Wa qatul abriya, mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Wa qatul atfal wan nisa, mereka telah membunuh anak-anak, mereka telah membunuh para wanita. Ya, kemudian ya Allah, hancurkanlah mereka, ya. Allahumma hzumhum, Allahumma zalzilhum min tahti aqdamihim. Goncangkanlah mereka dari bawah mereka. Demikianlah kita lihat bagaimana para ulama mereka mencontohi Nabi SAW ketika Nabi mendoakan keburukan bagi suatu kaum. Rasulullah SAW sebutkan argumentasinya. Ya Allah, mereka telah begini-begini, maka beginikanlah mereka. Itu yang disebutkan, dibaca oleh para imam seperti di Al-Haramain, di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Betapa sering kita mendengar para imam ketika mendoakan keburukan si Yahudi yang telah membinasakan saudara-saudara kita, maka mereka menyebutkan tentang keburukan-keburukan Yahudi. Ya. Yahudi telah begini. Ya Allah, hancurkanlah mereka. Ya. Itu dibolehkan sebagaimana dalam hadis ini. Kemudian hadis berikutnya juga yang menunjukkan boleh mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin. Al-Imam Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Hisham, qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah
an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kanal Yahudu yusallimuna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang Yahudi, mereka mengucapkan salam kepada Nabi, tetapi mereka ternyata mendoakan keburukan bagi Nabi. Yaqulun, mereka berkata assalamu alaikum. Jadi kalau orang dengar sekilas seakan-akan assalamu alaikum, ternyata lamnya dihilangkan. Jadi assalamu alaikum. Assalamu alaikum maksudnya kematian atas engkau wahai Muhammad. Itu cepat mampuslah engkau. Kalau bahasa kita, mampuslah engkau wahai Muhammad. Orang kalau dengar seakan-akan assalamu alaikum. Fa fatinat Aisyatu ila qalim. Dan Aisyah ngerti, ini mereka ternyata bukan salam. Ternyata mereka sedang mendoakan kematian. Seakan-akan doa mereka, mampuslah engkau, cepat mampus kau Muhammad. Faqalat, maka ketika itu Aisyah pun balas mereka. Aisyah berkata, alaikumussamu wal la'nah. Kalian juga semoga cepat mati dan laknat bagi kalian. Ketika Nabi mendengar Aisyah mendoakan orang Yahudi dengan balasan seperti itu, ya, dalam sebagian riwayat, alaikumussam wal la'nah ya ikhwata al-kirratu wal khanazir. Dalam sebagian riwayat kata Aisyah, kalian yang mampus, kalian yang terlaknat, wahai saudara-saudaranya babi-babi dan monyet-monyet. Kata Aisyah karena saking marahnya. Bagaimana tidak marah? Aisyah, Nabi dibilang mampus kau wahai Muhammad. Ini Muhammad juga suaminya Aisyah. Biasanya kalau suami diganggu, istri lebih ngamuk daripada suaminya sendiri. Ini Nabi dikatakan demikian, Aisyah marah. Ini Nabi, suami saya, kalian gitu kan? Maka Aisyah balas, assalamu alaikum wal la'nah ya ikhwata al-kirratul khanazir. Kalian yang mampus, laknat bagi kalian wahai saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Karena kita tahu bahwasanya sebagian Yahudi di zaman dahulu pernah dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar Aisyah ngomong dengan perkataan yang keras seperti itu, maka Rasulullah berkata, mahlan ya Aisyah. Sabar wahai Aisyah, tunggu dulu. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala urusan. Enggak usah seperti itu. Faqalat ya Nabi Allah. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, awalam tasma' ma yaqulun? Tidak kau mendengar apa yang mereka ucapkan? Tadi mereka mengatakan semoga kau mampus wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan, awalam tasma'i anni aruddu dzalika alaihim? Bukankah kau tidak dengar aku sudah jawab mereka? Aku jawab, wa aqul fa aqul wa alaikum, kalian juga. Aku jawab. Mereka bilang mampus kau Muhammad, kata Nabi, wa alaikum, kalian juga. Rasulullah doakan dengan setimpal. Ini Rasulullah SAW ketika doa juga setimpal ya. Saya kemarin ditanya oleh kawan, dia dizalimi sama orang. Dia bilang, Ustaz, bolehkah saya doakan biar dia mampus ya Ustaz? Saya bilang, janganlah. Sama muslim tidak usahlah. Doain saja kalau memang kau sudah tidak tahan. Bilang, ya Allah, hukumlah dia dengan yang memang dia berhak merasakannya. Jangan berlebihan. Dia mungkin buat kita salah sedikit, kita doa, ya Allah mampuskan dia, patangkanlah tulangnya, kemudian buatlah dia mati kecelakaan, ternyata dia orang ini punya anak, punya istri, istrinya jadi janda. Nah, jangan, kita doain aja, ya Allah berilah hukuman yang pantas dia dapatkan. Maksudnya di sini Rasulullah SAW ketika Yahudi mengatakan assalamu alaikum, semoga kau mampus wahai Muhammad, Rasulullah SAW menjawab setimpal, wa alaikum, kalian juga, selesai. Ketika Aisyah menambah wa la'nat, semoga laknat kepada kalian secara ta'yin, Rasulullah bilang sabar Aisyah. Mahlan. Lembut. Sungguhnya Allah suka kelembutan. Ya. Tapi ini dalil bahwasanya kita boleh mendoakan keburukan apabila didoakan keburukan oleh orang kafir, kita boleh balas mendoakan dengan doa yang setimpal. Karena ketika orang-orang Yahudi mengatakan assalamu alaik, mampus kau wahai Muhammad, Rasulullah mengatakan wa alaikum, kalian juga. Hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn al-Mutsanna, qala haddatsana al-Ansari, qala haddatsana Hisham bin Hassan, qala haddatsana Muhammad ibn Sirin, qala haddatsana Abidah, qala haddatsana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kata Ali bin Abi Thalib, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Khandaq. Kami bersama Nabi dalam perang Khandaq. Maka Rasulullah SAW berkata, mala Allah kuburahum wa buyutahum naran kama syaghaluna an salatil wusta hatta ghabati syams, ya salatul asr. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api sebagaimana karena mereka telah menyibukkan kami sehingga tidak bisa salat asar sampai matahari terbenam. Ketika dalam hari-hari perang Khandaq, ketika Nabi dikepung oleh 10.000 pasukan, terjadi panahan yang luar biasa, tidak berhenti-berhenti, hujan panah tidak berhenti. Saking banyaknya panah,
di waktu asar Rasulullah SAW tidak sempat untuk menyempatkan waktu sholat asar. Para sahabat juga tidak sempat. Terus tidak berhenti sampai akhirnya Rasulullah tidak sempat sholat asar ketika matahari sudah terbenam. Baru Rasulullah SAW mengqadha sholat asar di waktu maghrib. Rasulullah SAW sholat asar kemudian sholat maghrib. Ketika Rasulullah SAW disibukkan sehingga tidak bisa sholat asar, Rasulullah SAW marah. Rasulullah mendoakan keburukan kepada mereka, kata Nabi, mala Allah kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api dan semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dengan api karena mereka telah membuat kami tidak sempat sholat asar sampai terbenam matahari. Ini dalil bahwasanya boleh seorang mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin jika memang perlu untuk didoakan. Taib, ini dalil-dalil tentang boleh mendoakan orang musyrikin. Sebaliknya ada bab setelah itu bab berikutnya tentang mendoakan kebaikan. Al-Imam Bukhari berkata bab nomor 59 bab ad-du'a lil musyrikin. Bab doa kebaikan untuk kaum musyrikin. Kalau tadi doa keburukan, ternyata boleh juga doa kebaikan. Di antaranya Imam Bukhari membawakan hadis qala hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala dari Abu Hurairah qadimat Tufail bin Amr ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat namanya Tufail bin Amr ad-Dausi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Dausan qad asat wa abad." Ya Rasulullah, kaumku, suku Daus, kalau tidak salah dari Yaman, telah bermaksiat, membangkang, wa abad, menentang, membangkang. Fadu'ullaha 'alaiha. Ya Allah, doakan keburukan bagi mereka. Kemudian dia jengkel kali. Dia bilang, kaumku membangkang, ngeyel, ya, menentang. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah keburukan atas mereka. Fadhanna an-nasu annahu yad'u 'alaihim. Maka orang menyangka Rasulullah SAW akan mendoakan keburukan bagi suku Daus. Karena permintaannya demikian dari Tufail bin Amr ad-Dausi. Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus dan datangkanlah mereka. Dan ternyata benar akhirnya mereka banyak masuk Islam. Ini di sini Nabi mendoakan kebaikan bagi mereka. Dari sini para ulama berselisih tentang bagaimana nih. Ada bab hadis-hadis tentang mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin dan ada hadis-hadis mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin. Maka kita bacakan perkataan Ibnu Hajar tentang perkataan atau perbedaan ulama terkait hal ini. Ibnu Battal menghikayatkan anna du'a lil musyrikin nasikhun lid du'a 'alal musyrikin. Wa daliluhu qawluhu ta'ala wa laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibum fa innahum zalimun. Sungguhnya doa-doa kebaikan bagi kaum musyrikin memansuhkan doa-doa yang keburukan bagi kaum musyrikin. Jadi seakan-akan sebenarnya berpendapat jangan doakan keburukan, doakan kebaikan supaya dapat hidayah sebagaimana Nabi mendoakan agar suku Daus datang masuk Islam. Dan Allah telah menegur Nabi SAW ketika Nabi mendoakan si fulan, Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Bukan urusan wahai Muhammad kau mendoakan laknat bagi si fulan, apakah Allah akan membuat mereka masuk Islam dan mereka bertaubat ataukah Allah mengadab mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama. Namun wal aktsar ala alla naskha. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada nasakh. Dua-duanya boleh. Ya, wa anna du'a 'alal musyrikina jaizun, dan doa keburukan, meminta keburukan bagi kaum musyrikin hukumnya boleh. Wa innaman nahyu an dzalika fi haqqi man yurja ta'allufuhum wa dukhulun fil Islam. Hanya saja larangan bagi orang yang diharapkan masuk Islam. Kalau ada ciri-ciri dia masuk Islam, jangan doakan keburukan. Tapi doakan kebaikan. Jangan doakan kalau kayak ada tanda-tanda, ada sinyal-sinyal dia mulai tertarik dengan Islam, maka tidak usah doakan keburukan, tapi doakan kebaikan. Wa yahtamilu fit taufiq bainahuma wa yuhtamalu fit taufiq bainahuma anna al-jawaz haitsu kana fi du'a ma yaqtadi zajrahum an tamadihim 'ala al-kufr wal man' haitsu yaqa ad-du'a 'alaihim bil halak 'ala kufrihim. Ada juga pendapat yang mengatakan untuk mengkompromikan keduanya bahwasanya boleh mendoakan keburukan jika ternyata doa keburukan tersebut mengkonsekuensikan mereka berhenti dari terus-terusannya mereka dalam kekufuran, supaya mereka berhenti. Ya sudah, kita doakan keburukan mereka agar mereka berhenti. Seperti Nabi SAW tadi mendoakan, ya Allah berikanlah mereka musim kemarau seperti musim kemarau yang menimpa di zaman Nabi Yusuf. Wal mana haitsu yaqadu 'alaihim bil halak 'ala kufrihim. Adapun larangan adalah mendoakan kebinasan di atas kekafiran mereka, ya.
والتقييد بالهداية يرشد إلى أن المراد بالمغفرة في قوله في الحديث اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون العفو عما جنوه عليه في نفسه لا محو ذنوبهم كلها لأن ذنب الكفر لا يمحى. Kata beliau ini ada pendapat. Jadi kalau doakan mereka untuk mati jangan ya. Tapi kita doakan agar mereka berhenti dari kufuran boleh kalau maksudnya ya. Tapi ingin mereka mati sekufuran jangan. Tapi kita bilang mereka binas atau hancurkanlah mereka agar mereka berhenti jangan terus-terus kufur. Karena kita tidak tahu mereka dapat hidayah atau tidak. Adapun sabda Nabi ketika Nabi pernah berdoa, "Ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ketika Nabi SAW terluka, ya, penuh buka wajah beliau dengan darah, maka Rasulullah mendoakan keburukan. Kata Rasulullah SAW, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana suatu kaum akan beruntung kalau membuat wajah Nabi mereka berdarah? Maka Allah tegur, hidayah bukan urusan engkau wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah pun berdoa, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka musyrik. Timbul pertanyaan, bagaimana Nabi mendoakan ampunan bagi orang musyrikin yang telah melukai wajah Nabi dalam perang Uhud? Kata para ulama, maghfirah di sini maksudnya ya Allah, maafkanlah mereka jika terkait dengan diriku. Mereka melukaiku, maafkanlah mereka ya Allah. Bukan maksudnya dosa kesyirikan mereka dihapuskan, tidak. Karena dosa-dosa kesyirikan tidak akan dihapuskan. Atau maksud sabda Nabi, Allah maghfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, maksudnya ya Allah ihdihim ilal Islam alladzi tasihu ma'ahul maghfirah. Ya Allah, masukkanlah mereka kepada Islam agar mereka bisa diampuni olehmu. Atau maknanya Allah maghfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, itu orang Quraisy yang kafir, maksudnya ampunilah mereka in aslamu jika mereka masuk Islam. Inilah tiga makna dari hadis Nabi ketika Nabi mendoakan ampunan bagi orang musyrikin. Ketika orang musyrikin terus masih hidup tentunya, bukan setelah meninggal. Jadi orang musyrikin kalau masih hidup, Nabi pernah mendoakan ampunan bagi mereka. Adapun kalau sudah meninggal dilarang. Rasulullah SAW pernah mendoakan, ya, mau mendoakan keampunan bagi pamannya Abu Talib, maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin kalau mati dalam kondisi syirik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabat mereka. Mim ba'di mata bainahum annahum min ashabil jahim, setelah jelas mereka mati dalam kondisi kafir dan masuk neraka jahanam. Tapi kalau orang kafir masih hidup, bolehkah kita mendoakan maghfirah? Rasulullah pernah mendoakan maghfirah bagi orang-orang kafir yang masih hidup. Bahkan orang kafir yang melukai Nabi SAW ketika perang Uhud. Di sini para ulama bahas apa maksudnya sabda Nabi, Allah maghfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka ada tiga tafsiran kata Ibnu Hajar. Yang pertama, ya Allah ampunilah kesalahan mereka kepada aku. Terkait mereka menggangguku, maafkanlah mereka, ya. Tapi kalau dosa lain ya urusan engkau ya Allah. Karena tidak mungkin Nabi minta kekufuran mereka diampuni. Kekufuran tidak bisa diampuni. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Allah maghfir li qaumi, ya Allah, yaitu maksudnya berilah hidayah kepada mereka untuk masuk Islam sehingga mereka bisa ku ampuni. Maksudnya demikian. Dan ini ternyata orang peserta perang Uhud banyak yang masuk Islam akhirnya. Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan yang lainnya. Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah, banyak masuk Islam, tokoh-tokoh musyrikin. Jadi Allah maghfir li qaumi maksudnya Allah berilah hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa diampuni olehmu. Atau pendapat yang ketiga, Allah maghfir li qaumi maksudnya ya Allah ampunilah mereka in aslamu, kalau mereka masuk Islam. Tapi ini saja para dokter yang saya sampaikan tentang bab kapan boleh mendoakan keburukan kepada kaum musyrikin, kapan boleh mendoakan kebaikan. Intinya jika memang mereka kekufuran mereka semakin parah, kita boleh mendoakan agar mereka berhenti dari kekufuran mereka, ya, agar bisa hancurkan mereka, agar mereka tidak terus-menerus dalam kekufuran, ya. Dan kalau mereka diharapkan bisa ada kebaikan, kita boleh mendoakan hidayah kepada mereka. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya dan penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Yang pertama, apakah boleh kita menyebut di dalam doa kunut nazilah bangsa babi dan monyet bagi Zionis Yahudi seperti yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah, Ustaz? Zionis Yahudi yang menyebut dalam doa kunut nazilah bangsa babi dan monyet bagi Zionis Yahudi. Apakah boleh kita menyebutnya?
Eh, saya rasa tidak perlu. Kita cuma mengatakan seperti kata para ulama, innal yahud atau Zionis Suhyun kalau bahasa Arab Suhyun, qad bagaw wa atadaw wa afsadu fil ard wa qatalul abriya. Yahudi telah berbuat zalim, melanggar hak kaum muslimin, membunuh orang tidak bersalah, membunuh anak-anak, menghancurkan kerusakan, afsadu fil ard. Ya Allah hancurkanlah mereka. Misalnya kita doakan. Saya rasa tidak perlu kita mengatakan saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet, karena Rasulullah SAW menegur Aisyah. Rasulullah SAW menegur Aisyah ketika mengatakan demikian ya. Karena doa adalah ibadah, kita berusaha beribadah, berdoa dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi ketika mengatakan laknatullah al yahudi nasara, Allah melaknat Yahudi Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Rasulullah tidak mengatakan ya Allah laknat Yahudi Nasrani, saudaranya babi-babi dan monyet-monyet, enggak ya. Saya rasa mencontohnya lebih baik, apalagi Nabi sudah menegur siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal ketika itu Aisyah sedang membela Nabi. Yang dicaci maki Nabi, yang didoakan keburukan Nabi agar cepat mampus, itu pun Rasulullah tegur. Kata Nabi SAW, inna mazala rifqu fi syai'in illa zana. Tidak ada kelembutan dalam sesuatu kecuali akan melembutkannya. Amaru fi syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Maka kita boleh berdoa kebinasan bagi orang Yahudi atas perbuatan mereka, tapi tidak perlu kita tambah saudara-saudara babi dan monyet-monyet ya, tidak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kalau orang dengar Kemudian yang juga, kedua. kalau orang dengar juga misalnya, taruhlah orang Nasara mendengar, ada orang Islam mendoakan Yahudi. Kalau dia mendoakan keburukan Yahudi dengan mengatakan ya Allah, hancurkanlah Yahudi, mereka telah begini, saya rasa orang wajar. Jadi kalau ditambah, ya Allah, mereka saudara babi-babi dan monyet-monyet. Mungkin Nasara mungkin kalau dengar ini kenapa masukin babi dan monyet-monyet? Mungkin kurang hikmah menurut saya, kurang hikmah ya. Kurang hikmah. Dan apa seakan-akan ya, seakan-akan kita mengkaitkan kesalahan nenek moyang mereka atau saudara mereka dengan mereka. Enggak. Dulu lain dengan sekarang. Dulu lain dengan apa? Dengan sekarang. Allah ketika menyebut tentang itu, kenapa? Karena Yahudi mengaku-ngaku kami semua masuk surga. Maka Allah bantah bahwasanya dulu saudara-saudara kalian di zaman dahulu pernah ada yang berubah menjadi babi dan monyet-monyet. Kalau semua kalian masuk surga, kenapa ada yang berubah jadi babi dan monyet? Ya. Tapi kurang pas ketika kita kemudian menyalahkan mereka dengan kemudian membawa kesalahan terdahulu kepada mereka. Jadi menurut saya yang terbaik adalah tidak perlu kita menyatakan demikian, cukup kita menyebutkan kerusakan yang mereka lakukan sekarang Zionis untuk kita doakan keburukan bagi mereka. Selanjutnya. Baik, terima kasih Ustaz. Apakah mendoakan keburukan untuk orang musyrik diperbolehkan hanya ketika dia telah menzalimi kita atau telah membuat kerusakan, ataukah kita boleh mendoakan keburukan untuknya walaupun tidak merugikan kita secara langsung atau sama sekali? Saya rasa bukan kebiasaan Nabi mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir ketika mereka tidak berbuat apa-apa. Kalau mereka buat kesalahan baru didoakan keburukan. Oleh karenanya Nabi Nuh menyesal ketika mendoakan la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh menyesal. Nabi Nuh dalam surat Nuh dia berdoa, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah jangan kau biarkan orang kafir ada lagi di atas muka bumi. Ya, kalau kenapa Nabi Nuh mendoakan tersebut? Karena Allah telah kabarkan kepada Nabi Nuh, lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wahai Nuh, tidak lagi yang beriman, selesai. Cuma 80 orang yang beriman. Semuanya bakalan kufur. Ketika Allah sedang mengabarkan kepada Nabi bahwasanya Nabi mau berdakwah 2000 tahun pun mereka tidak akan beriman, maka sudah. Nabi Nuh akhirnya mendoakan la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah hancurkanlah mereka orang kafir seluruhnya. Ya. Kenapa? Karena mereka mengganggu Nabi Nuh. Itu pun Nabi Nuh menyesal. Ketika di hari kiamat orang-orang minta syafaat, maka Nabi Nuh minta uzur. Sungguhnya aku mendoakan kepada kaumku yang aku tidak diperintah untuk berdoa dengan doa tersebut. Allah tidak melarang, tapi Allah juga tidak perintah. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan doa adalah ibadah. Kita tidak sembarang berdoa. Doa adalah ibadah. Maka dalam ibadah doa ada adab-adabnya. Di antaranya kalau orang musyrik tidak melakukan kezaliman, tidak perlu kita doakan tanpa sebab. Kalau ada sebab tidak ada masalah.
Allah alam bisawab. Baik, mungkin yang terakhir kami persilakan dari peserta Abu Zaki untuk menyanyikan secara langsung kepada Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan ini Ustadz. Ketika ada seorang pejabat negara yang tokoh masyarakat itu, dia orang sebelah, orang kafir. Nah, dalam reputasinya mereka selalu memusuhi Islam. Dan sekarang si Fulan ini sedang menderita sakit. Nah, ada di media itu dikatakan dengan mendoakan semoga Allah menyempurnakan rezekinya dia. Bagaimana Semoga Allah apa? Seperti Ustaz. Semoga Allah apa? Semoga Allah menyempurnakan rezekinya. Maksudnya apa? Semoga Allah menyempurnakan rezekinya. Terus? Pertanyaannya Apakah apa? mendoakan begitu boleh Ustaz? Apakah mendoakan seperti itu boleh? Kita doa, saya tidak tahu ya. Kalau rezeki tidak kita doakan pun akan sempurna. Mau kita doakan nggak doakan akan apa sempurna. Itu tahsilul hasil. Ya Allah sempurnakan rezekiku, ya rezekinya tetap sempurna, supaya tidak akan dikurangi sedikit pun. Mukmin maupun kafir, rezekinya tidak akan dikurangi. Tidak akan dikurangi. Kalau doanya sempurnakan rezekiku, ya Allah sempurnakanlah ajalku, percuma. Tapi kalau boleh minta doa, minta panjang umur, supaya di atas ketaatan tambah rezeki yang penuh berkah, itu boleh. Tapi kalau doa, ya Allah sempurnakan rezekiku, seakan-akan rezekiku tidak sempurna. Rezeki sudah sempurna. Orang tidak bakalan mati, kata Nabi SAW dalam hadis, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril telah memberikan bisikan kepadaku bahwasanya tidak ada jiwa yang meninggal kecuali telah sempurna rezekinya. Saya bilang itu doa seperti itu Allah alam tidak ada faedahnya ya. Karena doanya beda kalau doa ya Allah sembuhkanlah dia atau ya Allah wafatkanlah dia, ini urusan lain, ini doa. Tapi kalau ya Allah sempurnakan rezekinya, ya Allah sempurnakanlah ajalnya, tidak ada faedahnya karena ajal dan rezeki pasti sempurna pada waktunya. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Wallahu alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz